Selamat siang. Selamat siang. Jadi hari ini akan diadakan observasi kinerja kepala sekolah. Tapi kita buat pakai video karena yang tahap 1 kemarin ibu pengawas sudah datang secara langsung. Lalu tahap 2 ini pakai video supaya gantian dengan teman-teman yang ketika tahap 1 pakai video. Jadi hari ini fokus kita adalah refleksi pengembangan kompetensi guru, ya. Refleksi pengembangan kompetensi guru. Lalu dari tema itu selama 1 semester ini kita bergelut dengan kurikulum merdeka. Nah, itu menjadi salah satu sarana bagaimana guru mengembangkan diri dalam mempelajari hal yang baru. Dengan CP yang baru, TP yang kemarin itu diperbaharui lagi. Nah, guru-guru juga memperbaharui cara mengajarnya, cara membuat modul ajar, begitu. Jadi dari hal yang baru itu selama 1 semester ini kita berjuang bersama-sama. Ibu mereka yang berhadapan langsung dengan anak sudah mengusahakan itu. Maka kita sekarang hari ini kita mau refleksi melihat kembali dari kurikulum merdeka ini, apa yang kita dapatkan hal yang baik atau kesulitannya apa, begitu. Itu yang kita mau sharingkan bersama hari ini. Mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, teristimewa untuk kesehatan yang baik dan semangat yang masih Kau berikan kepada kami dalam mendampingi anak-anak didik yang ada di lembaga ini. Pada kesempatan yang baik dan penuh rahmat ini, kami secara bersama-sama akan merefleksikan hal-hal apa yang telah berkembang dalam diri kami dan hal apa yang perlu kami usahakan lagi untuk perbaikan pembelajaran dan juga peningkatan kompetensi kami sebagai guru dan pendidik di lembaga ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun hati kami agar kami mampu melihat diri kami, hati kami, kemampuan kami dengan jujur untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk anak-anak yang kami layani. Nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik Ibu, untuk mengawali refleksi program pengembangan kompetensi guru ini, saya punya satu lagu sebagai inspirasi. Mari kita dengarkan bersama apa yang dikatakan dalam lagu ini.
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini beri tujuanku, bagi Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nah, itu lagunya. Dari lagu ini itu apa yang menarik atau dari kata-kata tadi yang kita dengar tadi itu apa yang menarik, ada yang berkesan mungkin sebagai pengantar untuk refleksi kita, bisa disampaikan singkat-singkat ya. Satu dua kata dari lagu itu yang menyertai Kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan sesama. mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama. Dan Ibu ada ibu yang lain. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena dia Tuhan selama ini sudah menjalankan tugas sebagai hamba untuk memberikan kepada Nah, bersyukur menjadi seorang guru. Oke, Ibu please. Saya ayat yang menarik itu adalah hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Oke, pakai lagi deku untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saling tertarik dengan ke cita-cita ya, maksudnya dengan bercita selain kita berjuang tapi kita juga memohonkan rahmat Tuhan agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. jadi inti dari lagu tadi itu adalah tadi itu jadikan kami terang dalam kegelapan untuk membawa bangsa-bangsa kepadamu. Nah, itu refleksi yang bagus dari Ibu juga mereka bahwa kita bersyukur. Kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan tadi kita akan melihat banyak hal itu menjadi berkat. Bahwa kehadiran kita dengan profesi kita sebagai guru, kita sudah menjadi terang, menjadi cahaya. Kita menuntun anak-anak ini supaya mereka melihat masa depan mereka dengan profesi kita sebagai guru. Kita sudah menjadi terang, menjadi pelita untuk mereka sehingga hidup kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau anak-anak berhasil, cita-cita mereka tercapai, guru pasti bangga. Oh, itu murid saya di TK, itu kan ya sebatas itu guru. Biasanya kan gitu, iya itu murid kami di TK itu. Begitu. Kalau kita pernah
mendidik mereka dengan apapun yang kita berikan, itu pasti juga membekas dalam hati anak-anak. Baik, jadi tujuan dari refleksi kita ini untuk mengetahui proses dan perkembangan kompetensi kita dari implementasi kurikulum merdeka yang berpusat pada anak dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, ini yang mau kita lihat bersama-sama selama dari waktu kita implementasi tahun 2023 itu, lalu tahun ajaran baru ini kita langsung kurikulum merdeka dengan beberapa perubahan itu. Kita menerima itu dengan baik ya, kita mau berproses, kita mau belajar. Nah, hal itu yang mau kita lihat bersama pada kesempatan ini. Dari kurikulum merdeka ini kan kita banyak belajar ya, belajar lagi bagaimana menyusun modul ajar, bagaimana mendampingi anak, bagaimana supaya CMP ini sampai kepada anak, mereka bisa mengerti. Selain itu juga bagaimana kita berjuang untuk melatih karakter anak-anak itu supaya mereka juga tidak hanya dalam pengetahuan tapi juga dalam kepribadian mereka bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, untuk itu saya akan memandu refleksi kita ini dengan beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan. Nanti ibu mereka boleh tuliskan dulu di kertas ini, lalu nanti ya sharing secara singkat-singkat ya, setiap pertanyaan sharing secara singkat, lalu nanti setelah sharing bersama baru kita bacakan di situ, gitu ya. Saya akan bagi dulu ini kertasnya. Jadi yang nomor 1 kita sepakat ya, supaya nanti kita pasang di sana menarik pakai yang ini, yang hati. Lalu yang kedua itu pakai yang awan. Ya, untuk nomor 2 pakai awan. Untuk nomor 3 pakai itu bintang. Lalu yang nomor 4 pakai buah itu ya. Begitu. Karena kita ini listrik padam tidak bisa tayang, dan saya satu-satu dulu pertanyaannya, lalu ibu mereka refleksi tulis, nanti baru pertanyaan yang kedua supaya tidak lupa tuh kalau baca sekalian. Begitu. Jadi panduan refleksi yang pertama itu nanti langsung ditulis saja jawabannya. Jadi hal baik ya, hal baik apa yang ibu mereka alami dari pengembangan kurikulum merdeka ini. Jadi tuliskan hal-hal baik yang dialami selama menggunakan kurikulum merdeka ini. Begitu. Gampang toh? Kurikulum merdeka ya. Dalam pengembangan kurikulum merdeka ini, hal baik apa yang ibu mereka alami, yang ibu mereka pelajari dari kurikulum yang baru ini. Begitu.
Kertas kurang pakai ini. Kurang. Oke. Supaya pasang ini apa tuh? Lurus. Sudah? Belum. Yang kurang kertas nomor 1 ini ada kertas di sini. Bisa gendut-gendut biasanya. Kurang. Sudah semua? Kita kayak ujian sudah. Ayo semangat. Sudah. Sudah selesai. Oke. Itu tadi hal yang baik. Nah, sekarang nomor 2. Dalam pengembangan kurikulum itu pasti ada juga kesulitan. Nah, kesulitan apa yang dialami dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini? Kesulitannya apa? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Iya. 1, 2, 3 pasti ada.
Sudah? Sudah. Tadi kesulitan ya. Nah, kalau ada kesulitan kan bagaimana kita mengatasi kesulitan itu, memecahkan persoalan yang kita hadapi. Sehingga yang ketiga adalah bagaimana ibu mengatasi kesulitan yang dialami. Bagaimana caranya? Apa saya bercerita kepada kepala sekolah, kepada teman-teman guru, atau mencari solusi yang lain, belajar sendiri, baca buku, lihat di YouTube kan, belajar mandiri di BNN kan. Itu bagaimana mengatasi itu. Lalu dalam proses itu apakah sekolah atau kepala sekolah memberi bantuan yang ibu mereka butuhkan, yang ibu mereka perlukan, sehingga bisa teratasi dengan baik.
Sudah? Pokoknya apa yang dibuat itu yang ditulis. Nah, ini kan kita hanya mengulang toh apa yang kita sudah buat begitu. Sudah? Yang terakhir. Terakhir itu setelah tadi kita sudah mengatasi itu ada caranya, lalu terakhir sekarang niat kita atau komitmen kita untuk melakukan perubahan demi perkembangan pembelajaran yang berkualitas. Atau sederhananya begini, apa yang mau saya buat ke depan supaya pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi itu nanti yang mau kita semester 2 ini, nah komitmennya apa. Sehingga nanti semester 2 masing-masing mulai berusaha sesuai dengan komitmennya itu, sehingga pembelajaran di kelasnya makin baik, berkualitas, profesionalitasnya juga meningkat. Apa yang mau kita usaha. Kertas buah itu kalau kecil bisa ada buah di sini. Untuk niat-niat hati yang baik, diberkati Tuhan menjelang Natal. Satu dua yang penting nanti itu dibuat.
Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sudah melewati waktu ujian. Sekarang kita bagikannya supaya kita saling memperkaya. Oh, ternyata Ibu ada sama ini pengalaman dia, Ibu Len, Ibu Kris, Ibu Dewi, begini pengalamannya. Supaya saling memperkaya, saling melengkapi. Kalau saya belum buat, apa yang dia buat itu baik, saya bisa belajar bersama. Gitu ya, jadi mari kita bagikan apa yang sudah dituliskan itu. Jadi tidak keluar lagi dari apa yang sudah dituliskan. Kita hanya berbagi saja dari apa yang sudah kita tuliskan. Mulai dari nomor satu sama-sama dulu supaya masing-masing orang apa yang dialami. Terus nanti nomor dua sama-sama gitu ya. Bagaimana mau berurutan atau bebas, kurikulum merdeka. Iya. Ya, begitu. Siapa yang mau duluan? Kelas A kan, kelas B kan? Kita langsung baca. Iya, tahu? Dewi, terus saja. Sama. Baik. Nomor 1. Terima kasih untuk saya. Hal baik yang dialami dalam mengembangkan kurikulum merdeka. Yang pertama itu memang memudahkan saya dalam pembuatan modul aja karena memang di dalamnya sudah terdapat TP-CP yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua dalam melayani anak dengan baik, yang mana dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu berpusat kepada minat anak dengan menggunakan media-media losbat yang aman dan nyaman bagi anak didik. Terus yang poin ketiga ada juga pengembangan literasi yang mampu membawa anak untuk mencintai buku dalam hal membaca dan menulis. Membaca dan menulis dalam membaca dan menulis ya. Atau dengan serinya baca saja sudah. Oke, terima kasih. Saya Ibu Kris, Terima kasih. Hal baik yang saya alami selama saya mempelajari kurikulum merdeka yakni tema yang sederhana memudahkan anak untuk mempelajari materi. Yang kedua, tema yang dekat dengan kehidupan anak menjadi semakin menarik minat anak dan anak sangat antusias mempelajarinya. Bimbingan menjadi lebih maksimal dari guru kepada anak yang kurang mampu dalam sebuah kelompok belajar sehingga dapat berkembang seperti teman-temannya yang lain. Itu saja. Baik, terima kasih. Saya Oke, hal-hal yang baik dalam menggunakan pengembangan kurikulum merdeka selama ini. Yang pertama itu karena kelihatan dari CPTP-nya sudah ada, jadi dalam kegiatan di dalam kelas itu kegiatan dalam menggunakan 3 mana itu. Yang pertama, yang kedua itu dengan menggunakan kurikulum merdeka, anak dapat juga memahami apa yang saya sampaikan di dalam kelas, seperti kesepakatan di dalam kelas, yaitu setiap hari selalu saya sampaikan, yaitu anak
dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kita kesepakatan di dalam kelas. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, saya terima kasih suster. Kalau saya hal-hal baik dalam menggunakan kurikulum Merdeka, guru itu bebas untuk mengekspor metode pembelajaran sesuai dengan keadaan peserta didik di dalam kelas itu sesuai minat anak. Yang kedua, penyusunan rencana pembelajaran atau modul ajar menjadi lebih sederhana karena di dalam itu ada 3 poin yang diutamakan, yaitu tentang TP, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Asesmen atau penilaian. Dari saya. Jadi baik ya, ternyata dari kurikulum Merdeka yang kita lihat sulit sekali ini bagaimana, ternyata ada yang baik yang ibu mereka bisa pelajari bahwa itu dengan ada CPT itu memudahkan untuk buat modul ajarnya. Lalu tema-tema yang dipilih, topik-topik yang dipilih itu yang dekat dengan anak, dengan lingkungan anak di rumah atau di sekolah, sehingga membantu anak dalam memahami sesuatu itu lebih cepat, lebih sederhana, gitu ya. Kemudian juga dengan tuntunan dari kurikulum Merdeka itu tadi sampaikan, Mbak, lebih melihat anak, kemampuan anak di mana, yang anak ini sudah sampai mana, sehingga guru bisa memberikan bimbingan yang lebih maksimal lagi, sehingga anak itu sama-sama bertumbuh, berkembang dengan baik dalam pembelajaran. Anak yang bisa sekali atau anak yang kurang bisa, akhirnya dia juga bisa belajar dan menjadi lebih baik, gitu ya. Lalu literasi tadi ya, nah, sekarang memang itu kan lagi digaungkan literasi numerasi. Jadi baik bahwa itu ditemukan dalam kurikulum Merdeka ini, itu kebiasaan yang baik, jadi ditingkatkan ya untuk anak-anak itu dilatih membaca. Model membacanya mereka kan lihat gambar, memahami, lalu itu toh begitu. Jadi bahwa itu hal yang baik yang ditemukan. Terima kasih banyak. Kemudian juga bisa melayani dengan baik tadi ya, dengan menggunakan media lospa itu, sehingga ya kreativitas ibu guru mereka kan dilatih terus diasah begitu, sehingga sungguh-sungguh menjadi guru TK yang kreatif, yang inovatif. Kemudian tadi dengan kesepakatan kelas ya kan membantu juga dalam mendampingi dan membimbing anak-anak, sehingga dalam penyampaian pelajaran untuk kegiatan-kegiatan dengan kesepakatan kelas yang ada, yang membantu ibu guru, juga membantu anak-anak untuk fokus, untuk konsentrasi dalam kegiatan belajar, kegiatan bermain pun demikian gitu. Jadi apa yang hal baik yang ini yang ibu mereka alami itu dipertahankan, ditingkatkan lagi, lebih kreatif lagi, gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, ini sudah kreatif, pasti dalam usaha untuk kreatif tadi itu pasti kesulitan juga, ada kesulitan yang dialami. Mari berbagi kesulitan apa yang dialami. Terima kasih, Sister. Kesulitan-kesulitan yang dialami yang pertama dalam pembuatan asesmen atau penilaian. Karena dalam satu semester ini kita ada perubahan 2 kali ya tentang TPCP yang membuat saya kesulitan dalam membuat penilaian. Lalu yang kedua itu saya juga kebingungan dalam pembuatan penilaian rapor atau penilaian sumatif. Itu saya bingung sehingga penilaian sumatif ini saya buat secara umum. Terima kasih. Oke. Asesmen sudah. Ya, sudah. Ya. Saya kesulitan yang saya hadapi dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka bersama Ibu Dewi yaitu dalam penilaian. Penilaian itu diambil dari tujuan pembelajaran. Terus apa fungsi tujuan kegiatan yang khususnya? Karena sepertinya tujuan kegiatan itu tidak dipakai. Seperti itu sih, Suster. Oke.
Sebulan. Jadi saya sudah sama suster itu mengenai kesulitan yang saya hadapi selama itu mengenai pendidikan asesmen. Yang awalnya suster saya ingin terus terang saya tidak buat, saya terbuka saya tidak buat. Akhirnya dalam perjalanan saya selalu dengan ibu Ade, ibu bagaimana ini ibu, ya ibu puas saja. Akhirnya itu juga berminggu-minggu kemarin suster saya buat di pendidikan. Dari awal sampai suster keputusan belum pernah. Itu yang pertama. Itu yang kedua kesulitan yang saya alami selama itu membuat APE. Saya tuh di rumah selalu cari hal bagaimana ini, kok gambar ini, gambar ini. Setiap hari saya akan terus terang saya orang yang tidak seni suster. Saya selalu minta bantuan Pak di rumah. Kalau Pak juga ada kerja, kok buat sudah. Terus saya buatnya tidak sesuai dengan keinginan anak itu suster. Itu yang kesulitan saya. Ya. Lanjut. Terima kasih suster, kesulitannya itu sama dengan teman-teman, yaitu tentang bagaimana analisis CP, merumuskan TP, menyusun KTP dan modul ajar kesulitan. Terus sama juga tentang asesmen. Awalnya sama sudah dengan teman-teman lain, tidak bisa apa-apa. Bagaimana saya buat? Gimana ini caranya? Jadi saya selalu konsultasi dengan suster dan kalau saya cari di internet, gimana caranya untuk buat itu. Yang waktu kita pengen susah dengan ibu ada menurut ibu Elis nih harus ini bagaimana itu caranya ini untuk yang sebaiknya bagaimana. Saya kembali ke suster bagaimana suster bantu dulu suster dia punya narasinya bagaimana dulu suster itu saya tidak paham apa suster. Jadi itu saya berusaha saya belajar hasil akhirnya dari suster kasih itu saya paham. Itu sama seperti ibu Len gonta ganti dalam asesmen itu tidak jadi. Setelah itu saya mungkin pemahaman saya tanya ke suster bagaimana. Setelah hasilnya dari suster, saya bisa kembali kasih ke Ibu Len dan Ibu Dewi. Nah, itu menyangkut asesmen tadi suster. Memang belum bisa apa-apa. Jadi untuk semester kedua, bagaimana kita dengan Kombel ini supaya kita bersatu, kita sama-sama bagaimana caranya untuk membuat asesmen itu. Terus mungkin kurangnya guru itu mencari tahu di internet karena salah satu kami belum tahu dalam barang dia ini. Literasi ini itu bikin kurangnya guru itu minimnya guru itu untuk mencari tahu internet itu dengan di buku-buku pembelajaran itu dari saya. Terima kasih saya kembali. Baik ya. Dan ini saya sudah menduga bahwa pasti kesulitannya itu asesmen ini kan setiap kali kita mau pulang, doa pulang, kita mesti omongin asesmen bagaimana. Itu yang sering muncul di kantor tiba ada suster tolong begini jelaskan hari ini iya besok saya lagi bagaimana suster tulis dulu itu narasi baik kasih contoh satu ya tulis begitu tapi baik ya bahwa menemukan kesulitan ini tapi ada usaha jadi ya kita sama-sama belajar ya hal ini kan baru sama-sama untuk kita dari pelatihan yang kita ikut bersama itu seperti apa pemahaman kita dari penjelasan pemateri lalu kita kembali di sekolah untuk menerapkan itu. Nah tadi itu yang penilaiannya ada lagi tujuan pembelajaran. Nah apa fungsi dari tujuan kegiatan itu? Nah sebenarnya itu fungsi tujuan kegiatan itu menunjang yang TP-nya tadi itu misalnya TP-nya anak dapat mempraktekkan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, misalnya begitu. Nanti kegiatannya kegiatan apa? Misalnya, dia mempraktekkan membuat tanda salib atau praktek doa salam Maria, misalnya begitu. Nah, pasti tujuan kegiatan anak dapat membuat tanda salib dengan baik dan benar. Gitu tujuan kegiatannya kan pasti begitu. Nah, kita lihat misalnya kalau anaknya itu bisa membuat tanda salib dengan baik dan benar di tujuan kegiatan itu berarti loh. Nah, tinggal kita lihat KTP-nya tadi itu mempraktekkan. Berarti dia sudah bisa praktekkan dengan tanda salib. Berarti OTP yang ini dia bisa dengan kegiatan yang ini. Jadi di narasinya seperti itu. Dikasih penjelasan bahwa OTP mempraktekkan ibadah sesuai dengan agamanya bisa melalui kegiatan membuat tanda salib dengan baik dan benar. Kegiatannya apa?
seperti itu. Itu yang terakhir setelah saya juga baca dari penjelasan Ibu Elis, sudah saya cerna lagi. Nah, akhirnya saya punya pemahaman seperti itu. Sehingga kenapa tujuan pembelajaran dinilai, karena itu tadi. Jadi kalau dia sudah bisa buat tanah salib, dia bisa doa salam Maria, dia bisa bersikap sopan, nah itu kan praktek ibadah agamanya itu masuk melalui kegiatan itu. Jadi dikasih dengan penjelasan kegiatannya apa. Jadi nanti baru kita lihat sama-sama solusinya itu tadi. Seperti itu ada tadi komben, kita bisa menempatkan itu. Oke, lanjut yang ketiga, bagaimana mengatasi kesulitan itu? Apa ada kepala sekolah kasih bantuan ke tidak? Baik, terima kasih Suster. Dalam mengatasi kesulitan yang saya alami, saya bercerita dengan teman guru tentang proses penilaian harian sampai dengan penilaian untuk laporan pendidikan. Untuk mengatasinya itu, di situ juga kepala sekolah berperan aktif juga secara berkala dalam memberikan masukan-masukan yang baik tentang pendidikan. Terima kasih. Cara mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan atau pendidikan kurikulum merdeka adalah berdiskusi bersama teman sejawat dan juga kepala sekolah, mengikuti webinar pendidikan atau Zoom meeting. Dari saya, cara mengatasi kesulitan yang saya hadapi selama ini, yang pertama itu saya selalu menyampaikan kepada teman guru bagaimana cara penilaian asesmen. Setelah itu teman guru sampaikan ya caranya seperti ini, dan yang terakhir itu kembali kepada sekolah selalu menyampaikan yang terbaik cara penilaian asesmen. Itu saja Suster. Baik Suster, saya cara mengatasinya bekerja sama dengan kepala sekolah, teman sejawat, ada pelatihan-pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dan mencari tahu lewat internet. Oke. Jadi cara mengatasi itu adalah berbagi ya dengan teman-teman, saling bertanya, saling berdiskusi bagaimana dengan kepala sekolah. Maka kepala sekolah juga harus banyak membaca, karena sebentar ini gong terakhir datang kepada kepala sekolah. Kepala sekolah juga mau bercari nanti kurta tentangnya harus bisa jawab ini. Gitu. Jadi ibu mereka belajar, saya juga belajar. Ketika datang tanya kenapa saya bisa jawab, karena itu sebelum itu saya penasaran ya, aduh ini tante sebentar tanya gini, kalau tidak bisa jawab mana juga. Maka saya juga baca, ikut webinar itu. Kadang-kadang kan di grup-grup itu kan ada kiriman itu tuh. Ya saya coba baca itu, lalu apa yang saya mengerti itu yang saya bisa bagikan juga kepada ibu mereka. Ya terima kasih kalau ibu mereka merasa terbantu dengan penjelasan yang apa adanya. Gitu. Oke, yang terakhir, niat, komitmen untuk melakukan perubahan dari sulit-sulit ini. Berarti kan kita makin mengerti toh, kita semester depan kita mau buat perubahan supaya lebih baik lagi. Niatnya. Niat saya ke depannya itu, saya akan berusaha belajar dan menceritakan lebih banyak lagi tentang kurikulum merdeka, baik melalui teman-teman guru dan juga melalui sosial media. Terima kasih. Niat atau komitmen saya untuk melakukan perbaikan atau perubahan di kelas menjadi ke arah yang lebih baik, yakni selalu belajar dari berbagai media, terus melakukan refleksi dan evaluasi setiap selesai kegiatan. Hal yang masih dirasa kurang harus diperbaiki, hal yang sudah baik terus ditingkatkan. Terbuka terhadap diri sendiri dan teman sejawat, tidak malu mengakui kekurangan diri. Terima kasih. Oke. Komitmen untuk saya ke depan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kemajuan anak didik saya, agar ke depan nanti lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Lanjut. Dari saya, komitmen saya lebih semangat dan lebih berjuang lagi untuk tumbuh kembang anak
dan lebih mencari tahu lagi hal-hal yang belum saya paham dan belum mengerti kepada website, kepada teman-teman dan kepada internet atau media lain. Terima kasih. Saya kembali. Baik, jadi intinya itu literasi ya. Jadi kalau kita cari di internet baca buku itu literasi. Karena kita punya rapor juga kemarin itu perlu peningkatan di bagian literasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dengan komitmen yang baik ini, maka mari belajar bersama-sama. Kalau guru tidak membaca, bagaimana mau ajari anak membaca? Begitu. Jadi gurunya harus belajar membaca supaya bisa ajar anak membaca, suruh anak membaca. Kita juga harus lebih dulu buat itu. Kemudian tadi terbuka pada diri sendiri, ya. Itu refleksi yang baik bahwa kita melihat ya saya bagian ini saya kurang bisa ya yang di sini. Nah, ketika kita menyadari bahwa saya di bagian ini saya kurang bisa, nah itu memotivasi kita untuk kemudian keluar dari kita punya diri, datang kepada orang lain untuk rendah hati bertanya bagaimana ini. Maka untuk itu dalam proses belajar begini ya, dalam proses belajar karena kita sama-sama punya keterbatasan, punya kekurangan ya, maka tidak boleh untuk saling menghakimi. Hai begini saja kau tidak tahu. Nah, tidak boleh begitu ya. Jadi belajar sama-sama ya, biar sudah cari sendiri sudah di sana. Jangan begitu. Jadi kalau ada teman guru datang bertanya, ya kalau misalnya sama-sama tidak tahu ya kita berkumpul bersama saling omong, tapi tidak boleh saling menghakimi ya, tidak boleh ya. Itu kan dalam proses belajar memang begitu, maka dilarang itu untuk menghakimi teman-teman lain dalam pembuatan asesmen kah, dalam pembelajaran, dalam kegiatan mengajar, mendampingi anak, tapi kita hadir sebagai saudara untuk saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain untuk saling belajar. Maka seperti tadi harus lebih semangat, lebih berusaha, lebih berjuang lagi untuk kedepannya demi anak-anak didik. Itu yang kita akan usahakan bersama. Maka nanti kita kan sudah kombel kita itu kita bisa fungsikan kombel itu ya kedepannya untuk saling belajar bersama. Salah satunya ini yang asesmen ini tadi. Lalu mungkin nanti hal yang lain lagi APE tadi seperti Ibu Len punya kesulitan. Saya kesulitan membuat APE sudah. Nah bisa juga dalam kombel itu ada teman yang kreatif. Misalnya untuk literasi kita buat ini. Yang untuk hitung-hitungannya kita buat yang alat peraga ini. Begitu. Jadi itu juga bisa saling belajar di situ, membuat alat peraga yang memudahkan anak untuk belajar. Itu tadi. Maka ini tadi kesulitan itu apa kurang literasi. Jadi membaca kita sekarang kan gampang dong. Kita ambil HP isi pulsa sedikit, nah kita buka sudah. Bisa belajar tentang ini. Cari sudah di Google, di YouTube, ada 1 jam, setengah jam. Atau pas ketika kita membuat modul ajar, membuat ini kesulitannya, kita bisa tanya-tanya di Google itu. Sekarang kan sudah lebih mudah untuk literasi. Jadi terima kasih banyak untuk refleksinya, refleksi yang baik ya, bahwa kita menemukan diri kita sebagai seorang guru. Dengan kurikulum yang baru kita tidak menyerah ya, tidak menyerah, tapi mau belajar untuk meningkatkan kompetensi kita, juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas yang nyaman, yang aman bagi anak-anak. Maka untuk mengakhiri refleksi kita ini ya, mari kita ini musiknya, tapi saya akan bacakan kata-kata ya. Jadi untuk menutup kegiatan refleksi kita mendengarkan ya. Ini musimnya ini belum Saya kok dingin. balik.
Kita tadi membuka dengan lagu inspirasi, karena kita menutup dengan kata-kata inspirasi supaya menjelang Natal niat-niat ini diberkati Tuhan, masa tahun baru kita semangat yang baru, begitu ya, menjadi guru yang profesional. Atau sebelum ini terakhir, mari kita pasang dulu itu yang tulisan-tulisan itu. Ini ada jarum, jadi diurutkan ya, yang hati-hati sebelah sana, hati turun ke bawah, nah turun semua, terus apa yang nomor 2 semua turun, pasang dulu. Satu mesa. Satu itu. Mulai langsung dari atas supaya kita semua berempat. Nah turun. Kasih boleh juga. Berkait. Jadi satu dulu. 2 sebelum. Langsung ke bawah. Satu mesa. Dan kau gabung. Seru. Oke, gabung. Supaya ada tulisan ya. Main nomor 14 saya. Dua orang dulu, karena papanya kecil, kalau barang besar langsung penuh. Yang buah-buah, awan-awan, bintang-bintang, begitu. Jangan perempuan misalnya. Apa itu? Goja itu hari pakai mati ya. Kalau kebeli kemana? Ini. Desi tidur. Oke, sih. Hai, banget cantik. Kameramen. Ya. Anak. Jarumnya tumpul sari yang ini. Yang tajam ada yang Ada yang tumpul sari. Jadi sepagi berbenang-benang, sepagi simpan lagi. beli dulu tahu. Satu lagi. Oke. Cak. Nah, cantik sudah. Oke. Ini pandang kita setiap hari. Tapi awan bintang buah. Bintang di mana ya bintang? Bintang ada di langit. Itu awan sudah di langit. Oke, kau sepakat. Naik awan di langit. Oh, awan kan di kelas ini bukan awan. Awan dan bintang. Ada nama langit. Oke. Mari kita mengakhiri refleksi kita dalam melihat kembali proses kita melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan kata-kata inspirasi ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa kamu belum siap memiliki segala sesuatu yang kamu inginkan. Seandainya sudah, apalagi yang harus diinginkan.
Bersyukurlah, bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah, bersyukurlah untuk masa-masa sulitmu, karena di masa itulah kamu tumbuh. Bersyukurlah, bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat. Itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Hidup akan lebih bahagia bila kita dapat menikmati apa yang kita miliki saat ini, karena itu bersyukur merupakan kualitas hidup yang berharga. Maka terima kasih. Selesai. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Siang.